Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farhadin Rafi dengan NIM 2211811012. Pada video ini saya akan menjelaskan rangkaian flip-flop. Ada D flip-flop, JK flip-flop, dan RS flip-flop dalam video ini. Serta saya akan memberitahu bagaimana cara membuatnya. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita mulai ke simulasi, baiknya kita mengetahui apa itu flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan itu karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarnya saat dipicu atau di-trigger. Kita lanjut ke flip-flop yang akan kita simulasikan nanti, yaitu SR flip-flop. SR flip-flop ini adalah flip-flop yang paling dasar. S dan R merupakan singkatan dari set dan reset. SR flip-flop ini terdiri dari dua input, yaitu S dan R tentunya. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran, yaitu Q dan Q aksen. Q aksen ini adalah komplement dari output Q. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR atau juga dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Pada simulasi nanti, kita akan menggunakan SR flip-flop yang menggunakan clock. Clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q aksen. Berikut ini adalah gambar dari simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop dengan clock. Kemudian ada D flip-flop. D ini adalah delay. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Nah, ini adalah diagramnya. Kemudian yang terakhir ini adalah JK flip-flop. JK flip-flop ini adalah modifikasi dari RS flip-flop yang menggunakan clock. Namun berbeda, karena kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan. Asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya. Nah, berikut ini adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa saja flip-flop yang akan kita simulasikan, sekarang waktunya kita untuk mulai coba mensimulasikan dan bagaimana cara kerja flip-flop ini. Nah, kita akan menggunakan software multisim dan juga akan memulai dengan flip-flop yang paling sederhana, yaitu SR flip-flop. Nah, ini adalah bentuk diagram rangkaian SR flip-flop menggunakan IC TTL, IC 74LS00D atau gerbang NAND. Nah, kita di sini menggunakan 4 gerbang NAND. Ini set, reset, Q dan Q aksen, serta ini ada clocknya. Untuk IC-nya bisa ke tab di sini yang place TTL, kemudian 74LS IC, kemudian cari saja yang namanya sesuai, yaitu 74LS00D. Ada tulisan function di sini sebagai keterangan kalau bingung mau milih yang mana. Dan ada quad 2 input NAND. Quad 4, 2 input NAND. Nah, A, B, Y. A, B merupakan input dan Y adalah outputnya. Di sini terdapat 4 gerbang NAND. Untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan diagram rangkaian yang menggunakan gerbang logika. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengontrol input dan outputnya di clocknya, sedangkan di yang tadi di sini nggak bisa karena tidak ada switch di sininya. Nah, oke, langsung saja kita coba simulasinya. Nah, oke, akan saya taruh
tabel kebenaran di samping kanan. Oke. Nah, sekarang kita mulai membuktikan apakah sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Pertama kita clock-nya 1. Nah, kemudian S-nya kita tetap 0 dulu. R-nya tetap 0. Sekarang kita ubah ke 1. Oh, belum disun. Oke, kita mulai. Sekarang ini R-nya dalam posisi 1. Dalam tabel kebenaran, bila R-nya 1, S-nya 0, maka hasilnya nilai sesuai, Q aksen 1, Q-nya 0. Kemudian apabila R-nya kita ubah menjadi 0 lagi, tidak ada perubahan. Sama ketika clock-nya dinonaktifkan. Nah, kemudian ketika S-nya jadi 1, maka yang menyala adalah yang Q aksen. Yang Q aksennya jadi 0. Kemudian apabila R-nya dinyalakan atau diubah ke 1, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian kita juga akan coba buktikan di yang menggunakan IC TTL. Ini dikarenakan clock-nya tidak ada switch, maka clock ini akan selalu 1. Apakah di IC ini akan sama hasilnya dengan gerbang logika tadi atau tidak? Mari kita lihat sama-sama. Oke, tabel kebenaran biasa di sebelah kanan. Kita play simulasinya. Oh, berarti ini harus salah satu dari S atau R ini harus ada yang memiliki nilai. Kita yang R deh, yang R ya. Balik. Nah, sesuai key aksen yang nyalanya. Kemudian bila S-nya 1, ini matiin dulu ya. S-nya 1, nah maka yang Q-nya yang nyala. Kalau misalkan dua-duanya dinyala menjadi 1, hasilnya tidak terdefinisi. Berarti dari hasil percobaan di simulasi, diagram rangkaian yang kita buat ini sesuai dengan tabel kebenaran, berarti benar. Oke, lanjut ke yang D flip-flop. Kemudian yang kedua adalah D flip-flop. Seperti yang saya bilang tadi, D flip-flop merupakan modifikasi dari SR flip-flop ditambahkan dengan gerbang NOT, yaitu IC 74L S04D sebagai gerbang NOT. Kemudian inputnya juga menjadi 1, yaitu D saja. Tentu juga terdapat clock dalam rangkaian flip-flop. Supaya lebih jelas, lebih gampang dilihat lagi, kita akan menggunakan gerbang logika. Nanti juga kita akan buktikan apakah sama hasil yang di gerbang logika dengan IC TTL. Baik, dalam tabel kebenaran D flip-flop, bila input D sama dengan 1, maka yang nyala adalah key aksen. Kemudian sebaliknya bila D bernilai 0, maka yang menyala adalah Q. Kalau misalkan clock-nya tidak nyala atau bernilai 0, maka tidak akan ada perubahan. Mari kita buktikan sama-sama. D adalah 1. Ketika clock bernilai 1, maka Q yang nyala. Oke, nah bila D-nya bernilai 1, maka yang nyala adalah Q. Dan bila D-nya bernilai 0, maka yang nyala adalah key aksen. Bila clock-nya dimatikan, maka tidak ada perubahan. Mau di D bernilai 1, ketika clock dimatikan, tetap saja tidak akan ada perubahan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke
yang IC. Nah, ditambahkan dengan gerbang NOT, tapi ini tetap sama. Langsung aja kita buktikan di simulasi. D0 nyalanya Q aksen, D sama dengan 1, yang nyala adalah Q. Berarti apa yang kita harapkan sesuai. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian yang terakhir, yaitu JK flip-flop. Dan yang terakhir ini adalah JK flip-flop, rangkaian JK flip-flop. Terdapat IC 74LS08D, yaitu gerbang logika NAND, dan satu lagi IC 74LS00D, gerbang NAND. Di sini kita menggunakan 2 gerbang logika NAND dan 4 gerbang logika NAND. Terdapat digital clock, terus ini ada interaktif digital constant. Dan terakhir adalah probe. Semoga tidak pusing melihatnya, akan saya ditekan. J masuk ke pin 3B, K connect ke pin 2A, kemudian pin 2B connect ke probe, yaitu di pin 3 yang connect ke probe. Kemudian 2Y connect ke probe, 3A connect ke probe juga, dan 3A pada IC 74LS08D terhubung dengan probe juga. Di sini 1Y terhubung dengan 2B, 2A terhubung dengan probe, 4Y terhubung dengan 3B, kemudian 3Y pada IC 74LS08D terhubung dengan 4B di IC 74LS00. Nah, sepertinya itu. Kemudian kita coba untuk simulasikan rangkaian ini, apakah sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Pada awal-awal J bernilai 1, maka yang akan menyala adalah Q. Sesuai. Ketika J-nya diubah menjadi 0, maka keadaan tidak berubah. Kemudian K diubah menjadi 1, maka yang menyala adalah Q aksen. Bila dulunya bernilai 1, maka mereka akan berada dalam keadaan toggle, yaitu keadaan saling berlawanan. Beda dengan SR flip-flop, bila SR flip-flop kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan tidak terdefinisi, random. Berbeda dengan jika flip-flop hasilnya yang saling berlawanan ini. Itu yang membuat CK dan SR flip-flop berbeda. Cukup sekian video penjelasan mengenai flip-flop dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.